I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang jenis-jenis intelijensi menurut para ahli. Dan langsung saja pada materi yang pertama, yaitu saya sendiri pada jenis-jenis intelijensi menurut para ahli. Para ahli psikologi telah mengemukakan berbagai teori mengenai jenis-jenis intelijensi yang mencerminkan keberagaman atau keragaman kemampuan manusia dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, ini adalah beberapa teori intelijensi atau jenis-jenis intelijensi menurut para ahli. Yang pertama ada teori atau jenis-jenis menurut Alfred Binet. Alfred Binet menyebutkan bahwa intelijensi mempunyai sifat monogenik, artinya intelijensi berkembang hanya dari faktor umum atau kriteria tertentu. Dan yang kedua ada teori intelijensi menurut Howard Gardner. Menurut Gardner ada beberapa jenis-jenis kecerdasan menurutnya. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Yang kedua ada kecerdasan logik matematik. Yang ketiga kecerdasan visual spasial. Yang keempat kecerdasan musikal. Yang kelima kecerdasan kinestetik. Yang keenam interpersonal. Dan yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Dan yang kesembilan ada kecerdasan eksistensial. Dan yang ketiga ada teori dari Jean Piaget. Menurut Piaget menekankan pada aspek perkembangan kognitif. Ada 4 jenis intelijensi yang dikemukakan oleh Piaget. Yang pertama intelijensi sensori motoris. Nah, tahap ini merupakan tahap pertama, dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensor seperti melihat dan mendengar. Yang kedua ada intelijensi praoperasional. Anak mengembangkan keterampilan bahasanya. Dan yang ketiga intelijensi operasional. Intelijensi yang memiliki ciri memahami operasi nyata. Bentuk operasi nyata yaitu yang pertama ada konversi dan yang kedua klasifikasi. Yang terakhir ada intelijensi operasional formal. Intelijensi yang memiliki ciri mampu berpikir hipotetik, mampu menguji secara sistematik berbagai penjelasan mengenai kejadian tertentu dan mampu berpikir abstrak. Dan yang keempat ada teori Donald Holding Hebb membedakan intelijensi menjadi 2 macam. Yang pertama intelijensi A dan yang kedua intelijensi B. Intelijensi A merupakan kemampuan dasar manusia atau human basic potentiality untuk belajar dari lingkungan. Intelijensi ini ditentukan kompleksitas dan ketentuan sistem saraf pusat yang dipengaruhi oleh gen. Dan yang kedua ada intelijensi B merupakan tingkat kemampuan yang diperlihatkan seseorang dalam bentuk perilaku yang dapat diamati secara langsung. Intelijensi ini disebut juga kemampuan aktual. Dan yang terakhir ada Raymond Bernard Kettle. Beliau mengklasifikasikan 2 jenis intelijensi, yaitu yang pertama fluid intelligence atau FIF, yang kedua crystallized intelligence.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu hakikat layanan BK dalam pengembangan potensi dengan tes intelijensi, akan disampaikan oleh Mbak Ratna Rumayanti. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ana, yaitu tentang B. Hakikat layanan bimbingan dan konseling dalam tes intelijensi. Hakikat layanan bimbingan dan konseling dalam konteks pengembangan potensi melalui tes intelijensi adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kemampuan kognitif individu. Tes intelijensi berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan intelektual yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk merancang program pengembangan diri yang sesuai. Konselor BK berperan penting dalam menginterpretasikan hasil tes dan membantu individu memahami implikasinya terhadap pilihan pendidikan, karir, dan pengembangan diri. Bimbingan pada hakikatnya merupakan proses fasilitasi pengembangan nilai-nilai inti karakter melalui proses interaksi yang empatik antara konselor, guru bimbingan, dan konseling dengan peserta didik, di mana konselor membantu peserta didik untuk mengenali kelebihan dan kelemahan dalam berbagai aspek perkembangan dirinya, memahami peluang dan tantangan yang ditemukan di lingkungannya, serta mendorong penumbuhan kemandirian peserta didik atau konseling untuk mengambil beberapa keputusan penting dalam perjalanan hidupnya secara bertanggung jawab dan mampu mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, berbahagia, serta peduli terhadap sesama manusia. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that. Bitches on my line, and you know they